beliau menjadi manusia di sini, kita harus ikuti semuanya. Ya, kita mau berdoa, kita mau memulai ibadah kebangkitan Tuhan Yesus hari ini dengan penuh sukacita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa ya. Bapak di dalam surga, Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan pagi hari ini. Kami sangat mengucap syukur ya Tuhan. Engkau baik, sangat baik buat setiap kami Tuhan. Hari ini Tuhan kami akan merayakan hari kebangkitan-Mu Tuhan Yesus, kenaikan-Mu Tuhan Yesus, kenaikan-Mu ke surga Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau sudah duduk di sebelah Allah Bapa Tuhan. Kami juga yang di sini Tuhan akan terus memberikan teladan Tuhan kepada teman-teman kami, kepada lingkungan kami, kepada saudara kami Tuhan. Apa yang Engkau ajarkan kami percaya Tuhan. Kami terus memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami akan memulai ibadah ini dengan penuh ucapan syukur kami, dengan sukacita. Kami mau memuji Engkau Tuhan, karena kami berbahagia, karena kami bersukacita bersama Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Ini doa kami Tuhan yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Ya, kita mau memuji Tuhan hari ini. Kita mau bergembira hari ini. Kita mau lebih dari pemenang. Karena Tuhan yang sudah naik ke surga ya. Lebih dari pemenang. Menjadi pemenang bersama bersama. Kita bangga
Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sanjung. Terima kasih Tuhan, kami mau terus memuji Kau. Kami mau memuliakan Kau lebih lagi Tuhan dengan pujian kami. Sanjung Engkau Tuhan di tempat yang mana. Sanjung hari depan ini, apakah imam besar aku? Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Mari kita akan menyanyi dengan awal. Hari dapat ini sebab Engkau, Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu, Yesus. Ku sanjung Kau lebih. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain.
setiap musim kehidupan kami. Tuhan, Engkau selalu menyertai kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih. Pada pagi hari ini kami boleh menaikkan puji sembah kami kepada-Mu, menaikkan syukur bahwa Engkau ada, Engkau hidup, Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Engkau yang selalu melindungi kami, memelihara kami, menopang kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau merenungkan supaya firman-Mu Tuhan. Engkau yang mengurapi setiap kami. Urapi kami ya Tuhan. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu setiap hati kami, setiap telinga yang mendengar. Biarlah Tuhan, Engkau yang bekerja atas kami, melawat setiap hati kami, lembutkan hati kami yang keras, supaya kami bisa menerima firman-Mu, dan firman-Mu yang boleh bertumbuh, berakar dan berbuah. Kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu ini. Hanya di dalam satu nama kami berdoa, hanya di nama yang penuh kuasa, nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala raja. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Ini di luar kebiasaan kita, tampil beda, luar biasa. Untuk tim pemuji, penyembah, ya, dan pemain musik hari ini luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita membahas firman Tuhan lebih lanjut, Bapak Ibu, minggu lalu saya tidak hadir, ya, tanggal 18 Mei ya, saya tidak hadir karena mengikuti wisuda anak saya. Ya, kita udah happy, udah ini, nggak tahunya begitu selesai wisuda, ijazah ada map dibuka, nggak tahunya ijazahnya ditulis belum selesai. Yes. Setelah ditanya, besoknya ditanya ke bagian kemahasiswaan, oh katanya fotonya keselip, harus dikirim ulang. Ini aneh, jadi di luar juga tidak ada yang tahu. Karena sebelumnya tidak ada informasi apapun untuk ke anak saya. Jadi saya pikir selesai wisuda ya udah selesai semua, ijazah diterima, nggak taunya ya, di dalam map itu ditulis ijazah masih dalam proses. Silakan hubungi ke mahasiswa. Tidak ada yang tahu Bapak Ibu. Ya, dan berapa minggu yang lalu juga dari Pastor Dedi kasih tahu, itu tetangga yang orang Jepang itu meninggal, ya, jatuh dari kamar mandi atau apa, meninggal, nggak ada info, nggak ada apa, meninggal, tidak ada yang tahu Bapak Ibu. Dan mungkin Bapak Ibu juga mengalami kejadian seperti itu, tidak ada yang tahu, ya, nggak ada yang tahu. Coba slide aja, kita akan baca, ya. Amsal pasal 27 ayat 1 tertulis, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Di Yakobus pasal 4 ayat 13 ayat 14 tertulis, jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ya, sekali lagi, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nobody know. Ya, nggak ada orang yang tahu hari esok. Bapak Ibu, makanya karena tidak ada yang tahu hari esok, makanya timbul peramal. Orang mencari tahu apa yang akan terjadi besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Orang bertanya kepada peramal mengenai masa depan, jodohnya ketemu siapa, nanti tuanya kaya atau tidak, anak-anak sayang atau tidak. Makanya laris peramal itu menyampaikan beberapa kata yang walaupun tidak sepenuhnya tepat, karena firman Tuhan katakan tidak ada yang tahu hari esok. Tetapi orang berlomba-lomba mencari tahu.
timbulnya prediksi-prediksi, orang memperkirakan, memberikan prediksi, oh kemungkinan akan begini, kemungkinan akan begini. Kalau kita melihat keadaan negara kita, beberapa ekonom memprediksi karena ada perang Ukraina, Rusia yang berkepanjangan, kebijakan Amerika, dan juga pengaruh global terhadap ekonomi Indonesia. Beberapa prediksi mengatakan bahwa bulan Juli dan bulan Juli itu adalah masa puncak resesi negara kita. Ada yang mengatakan, memprediksikan bahwa ini sampai tahun 2025 akhir itu masa resesi. Jadi menuju terus turun terus. Tidak ada satu kuasa pun untuk menghindari resesi yang terjadi di negara kita. Tapi apapun itu, sekali lagi prediksi. Nobody know. Gak ada semua yang tahu. Apa yang dipikirkan, apa yang diinginkan seringkali tidak sesuai. Begitu sampai harinya itu tidak sesuai, Bapak Ibu. Seperti kemarin yang saya ulang lagi, saya pikirkan waduh, saya udah senang buat lihat ijazah, lihat ini. Itu kan nggak taunya begitu mau dibuka ijazah masih dalam proses, silakan menghubungi ke mahasiswa. Nggak taunya fotonya keselip. Bayangin aja, itu foto udah diserahin di bulan Desember untuk persyaratan yudisium. Jadi udah dilengkapi. Harusnya tidak ada masalah. Tapi sekali lagi nobody know. Gak ada yang tahu. Hari esok seperti firman Tuhan katakan, tidak ada yang tahu, Bapak Ibu. Bahkan orang berusaha berbuat baik, melakukan kegiatan keagamaan, mencari pertolongan, mencari perlindungan untuk supaya hari esoknya ada satu kepastian. Banyak orang berusaha dengan berbagai macam cara supaya dia bisa yakin akan hari esok. Tapi sekali lagi tidak ada yang tahu. Bagaimana dengan kekristenan kita? Slide selanjutnya. Sebuah kepastian. Peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini adalah sebuah kepastian bagi kita semua. Kenapa? Hal ini menjadi sebuah kepastian. Bapak Ibu nanti di rumah baca Injil Yohanes pasal 1 sampai pasal 1 ayat 1 sampai 18. Saya akan sebagian saja karena mengingat waktu. Di Yohanes pasal 1 ayat 12 itu tertulis, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sekali lagi, semua orang yang menerimanya. Ini tidak lari dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Ini berbicara percaya. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat 13. Orang-orang yang diperanatkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi kita yang menerimanya akan diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi itu bukan secara jasmani atau keinginan seorang laki-laki, tapi melainkan dari Allah. Slide selanjutnya. Ayat 14 dan 15. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Jadi tidak ada yang lain, only one pribadi ini. Jadi hanya satu, penuh kasih karunia dan kebenaran. Pribadi ini adalah penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, ketika daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Jadi sosok pribadi ini kalau kita baca Yohanes pasal 1 ayat 1, pada bulannya, ini awal, yang awal. Ini pribadi ini yang awal. Ayat 16, lanjutnya. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran
datang oleh Yesus Kristus. Jadi pribadi yang tadi kita bicarakan tadi dari Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat 17 ini, pribadi yang kita bicarakan yang bisa memberikan sebuah kepastian adalah siapa? Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ini seringkali jadi ledek-ledekan orang di luar kekristenan. Masa Allah punya anak? Kalau kita baca kan gitu kan, masa Allah punya anak? Yang ada di pangkuan Bapa, ini gimana lagi? Bapak Ibu yang terkasih, di dalam penulisan Alkitab itu ada menggunakan bahasa antropomorfis. Jadi bahasa yang sering digunakan untuk manusia. Supaya apa? Kita bisa lebih mudah memahami firman Allah ini. Makanya dikatakan kan anak tunggal Allah. Berarti apa? Allah beranak. Coba kalau kita ngomong anak kunci, anak tangga, bagaimana kuncinya beranak. Ini yang kita orang yang sudah mengeraskan hati, sehingga dengan kekonyolan mereka mengasumsikan ya di pangkuan Bapak. Ngomongnya Bapak ini begitu kan. Kalau ngomong kan Allah mendengar, Allah melihat, namanya Allah punya telinga, punya ini, mana ini kan itu kan katanya roh. Ini bahasa antropomorfis supaya kita lebih memahami yang firman Tuhan. Jadi bukan ya itu pertanyaan-pertanyaan yang konyol. Selanjutnya, ya Yesus Kristus, pribadi yang kita bicarakan pada hari ini sampai hari ini adalah pribadi dari Tuhan Yesus Kristus. Sehingga apa? Ada sebuah kepastian di dalam Kristus. Sehingga Pak, everyone should know. Semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu bahwa Tuhan Yesus bukan sekedar datang ke dunia mati ini, tapi dia juga naik kepada Yesus. Karena dia Allah. Ya. Kita akan flashback secara singkat, secara cepat. Pribadi yang kita bicarakan hari ini yaitu Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus, Matius pasal 1 ayat 18 tertulis, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi Yesus Kristus itu dikandung oleh Roh Kudus, bukan karena hubungan suami istri. Dan ini adalah penggenapan kelahiran Tuhan Yesus, adalah penggenapan dari kitab-kitab Nabi sebelumnya. Bahkan bukan sudah dari awal. Jadi Kejadian pasal 3 itu sudah dinubuatkan mengenai kehadiran juru selamat untuk menolong manusia keluar dari belenggu dosa. Jadi rencana Allah dalam kehidupan manusia itu bukan rencana dadakan. Oh kalau ingat baru ini ingat baru dikerjakan, ingat baru dikerjakan. Enggak. Tapi dari awal semuanya itu sudah direncanakan. Semuanya sudah jadi dipikirkan matang-matang. Makanya Allah adalah Allah yang sempurna. Selanjutnya, pelayanan Yesus Kristus. Di Matius pasal 4 ayat 17 tertulis, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi pelayanan Yesus Kristus di muka bumi itu ingin menyampaikan firman mengenai bertobatlah. Setiap manusia yang berdosa ini bertobat karena kerajaan surga sudah dekat. Ayat ini merupakan awal dari seri pengajaran Yesus yang lebih luas, termasuk khotbah di bukit. Jadi kalau Bapak Ibu baca di Matius pasal 5 sampai 7 itu adalah perikop mengenai khotbah di bukit. Di situ banyak
pengajaran, dan Tuhan Yesus bukan sekedar memberikan pengajaran di dalam khotbah di bukit, tapi dia juga memberikan perumpamaan mengenai kerajaan surga ini, kerajaan Allah yang segera datang. Sehingga kita harus mempersiapkan diri untuk kita bertobat. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia itu menyampaikan kabar bahwa kerajaan surga ini sudah datang. Seringkali orang di luar sana membiaskan Yesus, kita datang kepada Yesus minta berkat, minta mujizat, lebih fokus ke sana, kesembuhan, minta jodoh supaya diberkati, semakin hari semakin tambah kaya. Bahkan yang membelenggu sebagian besar orang Kristen adalah ini. Kalau engkau tidak diberkati, berarti engkau ada dosa, engkau ada kutuk. Orang Kristen harus kaya, dan diberkati itu harus kaya, semakin hari tambah kaya dan makin kaya. Kalau ada permasalahan dalam hidupmu, Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu ada dosa, ada kutuk. Ini satu hal yang tidak alkitabiah. Saya sampaikan tidak alkitabiah. Bapak Ibu, Tuhan Yesus sendiri datang ke dunia itu memberitakan bahwa bertobatlah. Itu adalah pertobatan kita manusia, setiap kita yang hadir pada pagi hari ini. Bukan untuk mengejar berkatnya. Karena apa? Ada sebab kerajaan surga sudah dekat. Ada beberapa waktu tahun yang lalu, jadi sekitar 20 tahun lebih lah. Ada hamba Tuhan yang mulai menyampaikan banyak doa, banyak berkat, sedikit doa, sedikit berkat. Kelihatannya itu rohani, tapi itu tidak alkitabiah, Bapak Ibu. Saya mau sampaikan, di dalam gereja ini, sebuah gereja yang banyak doa itu siapa? Gembala, pekerja full timer, ya kan? Banyak doa dong, gembala sama pekerja full timer. Tapi yang kaya siapa? Jemaatnya. Berarti secara nggak langsung kita mau ngomong pendetanya kurang berdoa, karena yang lebih kaya jemaatnya. Inilah yang kita sudah dengar berapa puluh tahun, sehingga kesalahan demi kesalahan kita menjadi ikatan kita. Kita jadi terikat. Waduh, kalau nggak bayar per bulan, nanti Tuhan akan kutuk. Nanti kamu akan sakit, usahanya bangkrut, begini. Itu, ya Bapak Ibu, itu enggak alkitabiah. Selanjutnya, perkataan Yesus Kristus. Ini yang membuat kita, saya katakan itu menjadi sebuah kepastian. Dan kita harus, jadi semua orang harus tahu. Yohanes pasal 8 ayat 12 tertulis, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia. Jadi satu-satunya manusia yang pernah tinggal di bumi yang mengatakan bahwa akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, yang tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yohanes pasal 14 ayat 6 tertulis, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada nabi, tidak ada tokoh agama yang ada di muka bumi ini yang berkata seperti Tuhan Yesus. Akulah terang dunia, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ini adalah memberikan sebuah kepastian buat pengikutnya dan buat kita semua yang menerimanya. Ada satu kepastian untuk hari esok. Bapak Ibu, semua orang harus tahu. Jangan dipegang diri kita sendiri, jangan disimpan untuk diri kita sendiri, tapi kita bagikan. Next. Kematian Yesus Kristus. Jadi ini kenapa saya sampaikan ini, karena apa? Proses kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu tidak lepas dari proses-proses ini, dari kelahiran, pengajaran. Jadi ada orang yang menanyakan gini, pengajaran Tuhan Yesus
dimulai umur 30. Di Alkitab tidak tertulis dari umur 12 sampai 30. Bapak Ibu, nah ini sering, wah ini ada yang hilang. Ya, ada yang hilang ini ceritanya ini, ada yang kurang. Kemana? Kan kalau kita belajar lebih lanjut dari beberapa historical cerita, bukan Alkitab ini lengkap, Alkitab ini sempurna. Dari beberapa penulis itu bahwa Tuhan Yesus umur dari 12 sampai 30 itu sekolah. Kalau dia nggak sekolah, dia nggak belajar hukum Taurat, dia nggak akan jadi guru. Pada saat dia setelah belajar, lulus sekolah, istilahnya dibaptis, dan setelah pencobaan di padang gurun, inilah yang Tuhan Yesus mulai pelayanan. Jadi yang kita baca di Matius tadi. Ya, Bapak Ibu, kematian Yesus Kristus ini juga sudah dinubuatkan. Bukan satu, berarti yang berjasa Yudas loh, yang sholat ini. Jadi membuat cerita kematian penyaliban Tuhan Yesus terjadi. Enggak. Tidak ada seorang manusia pun berjasa di hadapan Tuhan karena kita itu berdosa. Justru karena kasih karunia Tuhan kepada manusia, kepada kita yang berdosa. Jadi jangan dibalik, Bapak Ibu. Pemikiran-pemikiran liar yang tidak berdasar itu kita harus abaikan. Jangan berputar-putar di logika penalaran yang liar. Yohanes pasal 19 ayat 28 tertulis, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Ayat 29 tertulis, di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karan yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Ayat 30, Bapak Ibu dengar baik-baik. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Tuhan Yesus tidak dibunuh, Bapak Ibu. Ayat ini perhatikan baik-baik. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Tidak ada seorang pun manusia di muka bumi ini yang bisa membunuh Yesus Kristus. Jadi kalau ngomong Yesus dibunuh, salah. Ini ayat yang kita bisa sampaikan kepada orang di luar sana. Tuhan Yesus bukan dibunuh, menyerahkan nyawa, karena dia pemilik kehidupan. Masa pemilik kehidupan dibunuh sama yang ini yang diciptakan? Nggak lucu kan ya? Kata-kata sudah selesai, tetelestai. Banyak orang terbuat dininabobokan dengan kata-kata sudah selesai. Sudah selesai, kita sekali selamat tetap selamat. Udah, kamu mau berbuat apa? Selama kamu sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kamu pasti selamat. Tuhan Yesus sudah menyelesaikan di kayu salib, sudah selesai. Bapak Ibu hati-hati, tidak seperti itu makna tetelestai itu. Ada beberapa memang sudah selesai. Jadi nubuatan Tuhan Yesus datang untuk menggenapi nubuatan kitab para nabi. Sudah selesai, diselesaikan semua. Satu. Yang kedua, tapi yang lebih ini adalah tetelestai itu adalah arti kata itu jadi ini. Bapak Ibu orang hukuman itu dibebaskan. Jadi dihukum tapi dibebaskan. Bapak Ibu punya utang yang banyak kepada seseorang yang tidak bisa mampu bayar, sampai kapanpun tidak bisa mampu bayar, tapi udah dianggap lunas. Jadi ada beberapa makna, jadi tidak sesederhana itu dan segampang itu, Bapak Ibu. Murah bukan berarti murahan, kita harus hati-hati.
kita harus membedakan itu, murah bukan murahan. Sekali lagi, makna sudah selesai itu bukan berarti kita bisa berbuat seenaknya karena Tuhan Yesus sudah menanggung di atas kayu salib, kita bebas. Enggak, Bapak Ibu. Enggak. Next, selanjutnya. Nah, ini yang kita sebentar lagi kita udah rayakan juga. Kebangkitan Yesus Kristus. Tuhan Yesus bukan sekedar mati di atas kayu salib, tetapi dia bangkit. Matius pasal 28 ayat 5. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ayat 6. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah pemberitaannya selesai dan dengan banyak tanda membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, jadi selama 40 hari dia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang, sekali lagi apa yang dikatakan Tuhan Yesus, tentang kerajaan Allah, bukan mujizat, bukan berkat. Tetapi ini yang disampaikan terus diulang-ulang kepada kita, untuk kita semua. Setiap pengajarannya adalah berbicara masalah kedatangan kerajaan Allah, kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah. Jadi Bapak Ibu jangan terlena dengan sebuah gereja yang mengajarkan hanya mujizat, berkat, mujizat. Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu mengalami masalah kehidupan, Bapak Ibu akan patah semangat, akan mundur, bahkan bisa jadi murtad. Karena apa? Apa yang diajarkan tidak sesuai. Bapak Ibu harus tahu di dalam Alkitab ini, firman Tuhan ini ada yang sudah digenapi dan bukan untuk berlaku buat kita semua. Ada yang sudah digenapi berapa ribu tahun yang lalu, dan ada yang juga untuk bangsa Israel. Kita bukan bangsa Israel, Bapak Ibu. Jadi jangan kayak Yahudi. Ini yang harus kita tahu. Kiranya Engkau memberkati aku. Yang percaya katakan amin dengan iman, klaim janjinya. Itu doa Yabes sudah digenapi, Bapak Ibu. Yang doa itu Yabes bukan kita. Bapak Ibu coba nyanyi itu. Kiranya Engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah. Banyak masalah, benar enggak? Bukan berlimpah-limpah. Dan memperluas daerahku. Memangnya Bapak Ibu raja, punya kerajaan, memperluas daerahnya. Mana daerah mana yang Bapak Ibu udah perluas? Bapak Ibu coba lihat di dunia ini orang Kristen yang bisa memperluas daerahnya ini siapa? Yang sekarang di mana? Nggak ada, Bapak Ibu. Jangan dipikir Maju Geber yang dari Facebook itu orang Kristen, bukan, orang Yahudi. Jadi Bapak Ibu jangan salah kaprah. Jangan klaim itu. Jadi Bapak Ibu akhirnya putus asa. Kata pendeta saya begini. Begitu Bapak Ibu mengalami masalah dan itu tidak terjadi sesuai dengan omongan pendeta itu, Bapak Ibu menjadi kecewa, meninggalkan Kristus. Padahal sekali lagi Yesus Kristus penekannya bukan mujizat, bukan berkat, tapi kerajaan Allah. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3. Dan berbicara kepada mereka tentang apa? Kerajaan Allah. Awal pelayanan Tuhan Yesus mengatakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan di Kisah Para Rasul yang berbicara setelah dia bangkit 40 hari dia menampakkan diri, berbicara kepada murid-muridnya, gitu kan, kepada orang lain untuk membuktikan bahwa dia hidup. Ada satu kepastian, ini sebuah kepastian buat kita yang menerimanya dan berbicara kepada mereka tentang apa? Kerajaan Allah, Bapak Ibu. Next. Tadi cukup menarik. Jadi kiriman mengenai kenapa Tuhan Yesus harus 40 hari.
menampakkan diri. Ya, ada kayak gitu kan. Tadi di uraian itu jadi ada sesuatu yang istilahnya itu memberikan image ketinggalan. Ada satu pekerjaan yang Tuhan Yesus ketinggalan lakukan. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Di atas kayu salib dia katakan sudah selesai. Kenapa dia menampakkan diri kepada muridnya selama 40 hari? Bukan sekedar dia membuktikan bahwa dia hidup, dia sudah bangkit. Tapi kita juga bisa belajar lebih dalam. Kita buka Alkitab. Yuk tolong buka Alkitab di Matius pasal 26 ayat 31 dan 32. Matius pasal 26 ayat 31 dan 32. Jadi bukan karena 40 hari karena Tuhan Yesus ketinggalan untuk melakukan pekerjaannya, enggak. Ayat 31. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu. Sekali lagi tergoncang imanmu karena aku ini berbicara kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Bahwa akan terjadi, bahwa Tuhan Yesus akan ditangkap, disalibkan dan mati. Pada hari ketiga bangkit. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawan gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Jadi murid-murid ini jadi tercerai-berai, tergoncang imannya. Makanya Tuhan Yesus perlu selama 40 hari dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Pada saat, makanya kan kita bisa melihat karya itu. Titik balik dari Rasul Petrus. Pada saat Tuhan Yesus kembali datang ke Danau Tiberias, dia menjumpai Petrus. Terbaring jalan. Dari situ Petrus bangkit iman. Titik balik dari Petrus yang sebelumnya menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, dia mulai bangkit iman. Titik balik itu ayat 32. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Jadi 40 hari dia menampakkan diri ketemu muridnya di Galilea, Danau Tiberias, untuk menggenapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu ya dan amin. Bukan hoax, bukan PHP, bukan teori. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu membuktikan perkataannya itu bukan cuma teori yang tidak bisa dilaksanakan, yang tidak bisa dilakukan, yang tidak bisa dikerjakan, tapi itu dibuktikan. Selanjutnya kita lihat di Matius pasal 27 ayat 62 dan atau 63 dan 64. Matius pasal 27 ayat 63 dan 64. Bapak Ibu nanti baca, ini perikopnya mengenai kumpul Yesus di sana. Matius pasal 27 ayat 63 dan 64. Ya. Dan mereka berkata, siapa yang mereka berkata ini? Yaitu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Dan mereka berkata, jadi menghadap imam kepala dan orang-orang Farisi ini menghadap Pontius Pilatus, berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Jadi imam kepala dan orang Farisi ini adalah orang yang barisan sakit hati karena pengajarannya diobrak-abrik oleh Tuhan Yesus. Kepentingan pribadi melalui jualan hewan persembahan, jual inilah apa ini semua dijungkir balik oleh Yesus. Orang Farisi saat ini bermetamorfosis sebagai apa? Orang Yudaisme. Jadi kalau di dalam YouTube ada Yudaisme, orang Israel yang ini, yang ada di ujung pandang itu kan ada Rabi Yahudi. Itu dari asalnya dari orang Farisi.
Makanya sampai hari ini dia tidak mengakui kebangkitan Tuhan Yesus. Karena apa? Pendahulunya aja udah mengatakan bahwa si penyesat itu sakit hati. Makanya kan seperti Roy Suryo CS itu kan, wah palsu padahal nggak asli. Tapi tetap ngomong aja palsu. Yang asli aja belum, tapi udah berani ngomong palsu. Ini kan gitu. Sebelumnya yuk, ayat 63 ya. 64 ya. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jika tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Jadi kubur Yesus dijaga. Sehingga ini juga imam kepala dan orang Farisi udah ngomong ini bahwa tidak bangkit. Dia sudah membuat narasi-narasi. Jadi kalau saat ini dia memakai buzzer untuk itu seperti saat ini yang kita sedang ini kan ijazah Jokowi. Wah, itu palsu. Wah, itu jadi semua rumor diceritakan supaya berita kebangkitan Tuhan Yesus itu orang jadi ragu-ragu. Sampai hari ini pun beberapa, terutama agama seberang kita, itu tidak mempercayai Tuhan Yesus bangkit. Nggak ada. Setelah kita merdeka berapa puluh tahun Indonesia merdeka, baru tahun kemarin ya, kalau saya tahun kemarin dan tahun ini ya, kebangkitan Tuhan Yesus, kenaikan Tuhan Yesus. Setelah sekian puluh tahun, jadi kebenaran itu sengaja ditutupin, dibelokkan, tetapi kembali lagi kebenaran adalah kebenaran, dan semua itu bisa dibuktikan oleh Tuhan Yesus, bukan sekedar ngomong kosong, teoritis, enggak, PHP enggak, tapi itu dibuktikan. Jadi ada sebuah kepastian. Slide selanjutnya kita biar cepat. Kenaikan Yesus Kristus. Ya. Kisah para Rasul pasal 1 ayat 9 tertulis, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Jadi Bapak Ibu dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit, lalu yang naik itu tiba-tiba berdiri dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu bukan klaim sepihak seperti kepercayaan sebelah. Naik ke surga tingkat ke-9, terima wahyu, terima kitab, nggak ada saksinya. Masuk ke Gua Hira, ketemu malaikat, dicekek 2 kali. Kalau kita baca Alkitab, ketemu malaikat ini berdiri 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, nggak nyekek. Dia berkata, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri? Enggak pakai cekek-cekekan. Bapak Ibu jadi harus mengerti bahwa ada kepastian. Ini bukan sekedar teoritis, sebuah narasi, bukan. Tetapi ini sebuah kepastian. Dan semua orang harus tahu bahwa kelahiran Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, dan kenaikan Tuhan Yesus itu real. Bukan sekedar wacana, bukan sekedar narasi seperti sutradara menulis sebuah cerita untuk sebuah film ataupun sinetron. Disaksikan oleh mereka. Mereka ini bukan sekedar murid-muridnya, tapi orang banyak. Jadi ada saksinya. Bulan terbelah.
mana saksinya? Nggak ada. Klaim sepihak. Udah ngeklaim sepihak, yang lucu lagi seperti sekarang ini Roy Suryo, ijazah aslinya nggak lihat, udah ngomong ini palsu. Begitupun juga dengan orang seberang kita ngomong Alkitabnya palsu, sudah dibuat-buat, sudah direkayasa. Lihat yang aslinya enggak. Kalau ditanya kamu katanya percaya dengan kitab Zabur, Taurat, Injil, kamu udah baca belum? Udah ngerti nggak? Oh itu kan udah dimasukkan gitu ya. Asli aja belum lihat. Udah ngomong, nah inilah orang yang mengeraskan hati, orang yang berbahaya. Ya selanjutnya, dari kenaikan Yesus Kristus, sekali lagi bukan akhir kekristenan. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukan akhir dari kekristenan, tapi ini adalah awal, Bapak Ibu, awal dari kekristenan. Semua orang harus tahu. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Ini pesan Tuhan Yesus kepada kita semua. Di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Di grup ditulis si Jimmy. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu yang terkasih, kematian Tuhan Yesus di kayu salib, kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu bukan akhir segala-galanya, tetapi pesan Yesus Kristus melalui kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah apa? Jadilah saksi Kristus. Sebuah kepastian ini Bapak Ibu kita harus bagikan. Everyone should know, everyone, semua orang harus tahu kabar sukacita ini, karya Tuhan Yesus di muka bumi. Dan di Matius pasal 28 ayat 19 dan 20 ini adalah amanat agung buat kita semua. Pergilah, bukan cuma duduk doang, bukan ngerem doang di rumah, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka, ajarlah. Makanya Bapak Ibu, kalau ini ya ada beberapa pemahaman. Salah satunya ya gini, udah nggak usah belajar Alkitab, udah nanti Roh Kudus yang akan berbicara, mengalir aja. Nanti lihat nanti ini Roh Kudus aja. Kelihatannya rohani, tapi salah. Tuhan Yesus sebelum mengawali pelayanannya dia sekolah. Supaya apa? Pada saat ini kita diperhadapkan dengan di akhir zaman ini Tuhan Yesus sudah katakan banyak penyesat-penyesat, guru-guru palsu, nabi-nabi palsu. Kalau kita nggak belajar firman Tuhan dengan konsisten, dengan benar, memang Alkitab ini nggak bisa dipelajari dalam 1-2 hari, enggak. Harus konsisten terus-menerus dalam setiap hidup kita, terus-menerus belajar firman Tuhan supaya kita mengerti apa? Kebenaran, kita tidak diombang-ambingkan, kita tidak disesatkan oleh ajaran-ajaran palsu, penyesat-penyesat, guru-guru palsu, nabi-nabi palsu. Bapak Ibu yang terkasih, kenaikan Tuhan Yesus ke surga membawa pesan sekali lagi, sebuah kepastian mengenai hari esok kita. Hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan kita harus bagikan, semua orang harus tahu karya keselamatan ini.
Pergilah, baptislah, dan ajarlah. Ini satu rangkaian ya. Bapak Ibu, sekali lagi, kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukan akhir, tetapi adalah awal. Matius, Lukas, Yohanes, ya, Thomas, lain-lain itu menyebut Tuhan Yesus sebagai guru. Kita juga menyebut dia guru, Tuhan dan guru. Sebagai murid Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu sebenarnya saya udah persiapkan video ini, cuma karena terlalu lucu juga. Cuma saya pikir nanti kalau ditampilkan malah lupa firmannya, malah ingat videonya. Jadi ini, kita sebagai murid, begitu guru ngasih tugas, apakah kita menyimak, kita segera mengerjakan dengan penuh tanggung jawab, atau begitu guru keluar kelas, ya, baru keluar kelas kita bilang, ya gurunya pulang, gurunya nggak masuk, dosanya nggak masuk, ya ini ada merapat, nggak masuk sekolah, ya di kelas ditemukan kapur lah, pakai penghapus, ditanggalin di pipi lah, atau tarik-tarikan kursi, joget-joget, nah itu kan. Begitu gurunya nggak ada, kita lupa deh, padahal gurunya ngasih tugas. Kita asik, karena apa? Nggak diawasin guru. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, pesan dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini, kita harus bagikan. Everyone should know. Semua orang harus tahu, sebuah kepastian. Bapak Ibu, saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah menerima Tuhan Yesus. Bukan kemarin, bukan bulan lalu, bukan tahun lalu, tapi sudah sekian tahun. Sudahkah Bapak Ibu menjadi murid yang teladan, melaksanakan, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru kita? Kamu akan menerima kuasa, kamu akan menjadi saksiku. Memberitakan Injil ini dibagikan supaya apa? Everyone should know. Semua orang harus tahu. Bukan dipegang diri sendiri, tapi dibagikan. Amin. Bapak Ibu, siap menjadi murid yang teladan? Amin. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan guru? Kerjakan di rumah atau di mana kan? Di rumah atau di kelas. Kumpulkan minggu depan, bulan depan, akhir semester atau apapun. Ya, sekali lagi pesan Yesus Kristus. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu memberikan pesan, bukan akhir segala-galanya. Ya, tapi ini adalah awal pelayanan kita untuk membagikan, memberitakan kerajaan surga. Ya, saya undang pemain musik bangkit untuk maju ke depan. Bapak Ibu bisa merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Seberapa jauh Bapak Ibu sudah melaksanakan tugas yang diberikan kepada setiap kita? Saya yakin Bapak Ibu bukan baru pertama mendengarkan firman Tuhan ini. Dan Bapak Ibu juga bukan jiwa baru, tetapi sudah lama. Kalau pagi hari ini kembali lagi dengan kenaikan Tuhan Yesus ya di surga, Dia panggil Bapak Ibu. Renungkan firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini, kalau Tuhan panggil Bapak Ibu untuk menjadi murid-murid yang melakukan perintah, menjadi saksi, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid.
Inilah pesan dari guru kita, guru yang ada. Dengan dia panggil nama saya, dengan dia panggil namamu, dengan dia panggil nama saya, juga dengar dia panggil nama saya. Dia panggil nama saya. Kalau pagi hari ini firman Tuhan memanggil nama saya dan juga memanggil namamu saat ini. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Tuhan Yesus sudah membuktikan kasih-Nya kepada kita. Di atas kayu salib Dia menderita, Dia mati bagi kita, menebus dosa dosa setiap Bapak Ibu, pesan Tuhan Yesus buat kita. Maukah Bapak Ibu meresponi firman Tuhan pada saat Tuhan memanggil? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Karena Tuhan katakan ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengan sepenuh hati katakan ku jawab ya, jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau memanggil nama saya pagi hari ini. Siapakah kami Tuhan? Manusia yang berdosa, manusia yang terbatas. Pagi hari ini Kau memanggil namaku untuk melakukan tugas-tugas, untuk melakukan amanat agung yang Tuhan berikan kepada kami semua. Menjadi saksi. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah dan ajarlah. Siapakah kami Tuhan? Tetapi kami tahu bahwa Engkau lebih dulu mengasihi kami, bahwa Engkau telah berkorban bagi kami, menebus dosa-dosa kami, ya Allahku Tuhan. Pagi hari ini kami mau berkomitmen, kami mau meresponi panggilan. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan dengan penuh komitmen, dengan kesadaran penuh. Kami mau melakukan firman-Mu,
Kami mau melakukan amanat Aku di setiap kehidupan kami, dimanapun kami berada. Kami mau memberitakan Injil ini, kabar kesukaan, sebuah kepastian mengenai hari esok hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena Engkau jalan, Engkau kebenaran, dan Engkau hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Engkau. Ya Allahku Tuhan, terpujilah nama-Mu. Engkau memberkati gereja GBI Eksosia ini Tuhan. Di komunitas kami yang belum banyak, tapi kami percaya pada saat kami menyatukan hati, satu jiwa, satu hati, satu tubuh, satu pelayanan untuk melakukan amanat Aku, gereja ini diberkati. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa dipulihkan. Kami percaya kuasa Roh Kudus pun menyertai setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih untuk hambanya Mas Henry. Tuhan Yesus baik, luar biasa baik. Seminggu ini kita sudah diberkati banyak hal. Diberkati bukan cuma uang dan uang, tetapi Tuhan sudah memberkati setiap kita kebahagiaan, kesehatan yang paling terutama. Dan waktunya kita untuk memberi yang terbaik buat Tuhan, karena Tuhan sudah memberi yang terbaik banyak banget buat kita. Kita berdoa, kita satukan hati, kita berdoa untuk kesembahan. Bapa di dalam surga, Tuhan terima kasih buat kebaikan Tuhan selama seminggu ini kepada setiap kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan sudah memberikan yang luar biasa kepada setiap kami, memberikan kebahagiaan, memberikan rezeki yang berlimpah, memberikan kesehatan Tuhan yang terutama buat setiap kami. Hari ini Tuhan, saat ini tiba kami akan memberi yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kalau sebentar kami akan memberi, bagi tangan-tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi, Tuhan kami percaya Engkau memberkati setiap kami. Terima kasih, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan kita nyanyikan lagu Gandul Gusti ya. Kita belajar berjalan sama-sama ya. Boleh kita tangannya. Seperti kau, di
yang telah menyampaikan firman Tuhan yang begitu luar biasa pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang bagi para jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Apabila Bapak, Ibu, dan Saudara belum memiliki tempat beribadah yang tetap, kami dengan penuh sukacita mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk beribadah di tempat ini minggu depan. Seluruh jemaat diundang kembali untuk hadir dalam ibadah raya pada hari Minggu tanggal 1 Juni pukul 9 pagi di tempat ini. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Evangelis Kusmo Anis. Seluruh jemaat diundang untuk dapat hadir dalam konsel online Kota Tua yang disertai dengan doa impartasi para pelayan altar untuk ibadah raya setiap hari Jumat pukul 7:30 malam. Bagi jemaat yang ingin ikut dalam program kedukaan Yusuf Ari Hatera, dapat menghubungi Bapak atau Ibu Gembala. Untuk seluruh jemaat yang memiliki kerinduan untuk didoakan, dapat menghubungi tim Gembala, Pastor Dedi, dan Pastor Jasa. Eksosia Agape Community akan melakukan trip pada bulan Juli. Bagi jemaat yang mau ikut, dapat segera menghubungi dan menabung ke Ibu Gembala. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan konseling, dapat menghubungi Ibu Desi Tansil. Selamat memperingati Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Sudah ya? Jadi siapa yang ulang tahun pernikahan? Baik, mari kita berdoa. Di akhir ibadah kami menaikkan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, semarak, keagungan, kebesaran hanya bagi Engkau Allah kami, tempat yang maha tinggi, yang telah hadir di tengah-tengah kami, melawat kami dengan puji-pujian. Engkau Allah yang tetap ada segala puji-pujian kami, Allah yang selama dan telah mengapa kami dengan kebenaran firman Tuhan melalui hamba-Mu. Pak Sandy, kami bersyukur untuk bagian dari firman Tuhan, paling tidak mengingatkan kami akan bagaimana Tuhan Engkau naik ke surga. Ada satu hal yang tidak boleh kami lupakan ketika Engkau naik ke surga, yaitu pesan-Mu yang terakhir untuk kami menjadikan segala bangsa murid-Mu. Dan itu baru permulaan dari langkah gereja-Mu Tuhan. Itulah sebabnya kami mohon anugerah kuasa di bawah hikmat daripada Tuhan, untuk kami boleh hadir sebagai garam dan terang dunia, sebagai saksi-saksi-Mu di dunia ini. Kami bersyukur ada Roh Kudus yang Kau curahkan bagi kami, sehingga melalui kuasa Roh Kudus ini kami boleh menapaki pelayanan kami dan memenangkan jiwa-jiwa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Pada saat ini saya mau berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Bukan kebetulan kalau kami dilahirkan dan hadir di dalam bangsa dan negara Indonesia ini, karena ada agenda Tuhan yang begitu besar yang harus kami selesaikan. Ada begitu banyak orang-orang yang belum percaya pada Tuhan dalam bangsa dan negara ini. Bahkan Indonesia merupakan Islam terbesar di dunia ya Tuhan. Oleh sebabnya saya berdoa dalam nama Yesus, mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus pada saat ini ya Tuhan, kami tidak jauh-jauh, kami hanya hadir di tengah bangsa dan negara kami. Masih banyak suku-suku yang belum dimenangkan bagi Tuhan. Paling tidak ada 129 suku yang besar yang harus kami menangkan ya Tuhan. Dan mereka tidak jauh di pedalaman sana. Mereka ada di sekitar kami, hanya mereka terabaikan Tuhan. Itulah sebabnya beri kami hati
sebagai hati Bapa yang melihat setiap jiwa-jiwa, karena tidak ada sesuatu yang lebih menyenangkan hati Tuhan hanya ketika anak yang hilang itu kembali, domba yang hilang itu ditemukan, dan dirham yang hilang itu didapatkan. Demikianlah ada sukacita di surga jika satu orang dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa untuk bangsa dan negara, pemerintah yang ada, Tuhan berkati semua dengan kabinet-kabinetnya, para menteri dan lain sebagainya. Pemerintah tinggi dan tertinggi negara kami serahkan dalam tangan Tuhan, menjalankan program, baik program lanjutan melanjutkan pemerintah yang lalu, tapi juga pemerintah yang baru dengan semua programnya kami serahkan dalam tangan Tuhan, menyelesaikan masalah-masalah yang ada ya Tuhan. Korupsi yang sudah begitu sulit diberantas secara manusia, tapi kami mohon anugerah Tuhan, dan memang hanya Tuhan yang mampu memberantasnya. Oleh sebab itu saya berdoa untuk pemerintah ini, Tuhan tolong mengatasi masalah-masalah yang ada Tuhan, ekonomi, sosial, Hamkamnas dan lain sebagainya. Saya berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolong berkati pemerintah kami yang bangsa kami yang Tuhan sudah pilih, Prabowo dan juga wakilnya. Terima kasih Bapa dalam surga. Berdoa untuk gereja-gereja Tuhan juga yang ada di Indonesia dengan semua pergumulannya ya Tuhan. Ada gereja yang dalam pembatasan, ada gereja yang dalam pengawasan, pelarangan, hingga perusakan dan penganiayaan. Saya berdoa dalam nama Yesus, kuatkan jemaat-Mu di gereja-gereja ini, hamba-hamba-Mu di gereja-gereja ini, dan biarlah lapan aras yang ada boleh sungguh-sungguh melihat pergumulan yang ada pada gereja Tuhan. PGI, PGLI, PGPI, Mawi dan juga KW dan juga Ortodok Baptis, kami serahkan semua aras gereja ini Tuhan. Bukan mereka hanya hadir, tapi boleh mereka hadir dan berbuat sesuatu untuk gereja-Mu yang dalam pergumulan ini Tuhan. Menyuarakan suara kenabian kepada bangsa dan negara kami, dan memperjuangkan gereja-Mu Tuhan. Karena kami yakin ya Tuhan, bukan kami membela Tuhan, Tuhanlah yang akan membela kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami bersyukur untuk kekristenan yang ada. Kami serahkan sungguh hamba Tuhan dan gereja-Mu dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini dengan semua program yang ada. Kami bersyukur untuk semua pekerja yang ada ya Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di sini. Urapi mereka dengan karunia-karunia yang dibutuhkan sehingga dapat melayani sesuai dengan karunia-karunia mereka Tuhan. Juga semua jemaat Tuhan boleh melayani Tuhan dengan baik. Hari ini kami memberkati semua jemaat yang berbagian dalam pelayanan, mulai dari mimbar ini sampai yang penerima tamu, eser, kolektan dan lain sebagainya. Saya memberkati dalam nama Yesus, supaya segala sesuatu yang mereka lakukan sekecil apapun Tuhan, mereka ada bagian dari tubuh Kristus itu ya Tuhan. Dan tubuh Kristus tidak ada yang tidak berguna, semuanya berguna. Terima kasih Bapa dalam surga, segala dirilah mereka Tuhan berkati. Terima kasih kami menyerahkan semua pergumulan-pergumulan jemaat-Mu yang tidak terkatakan di tempat ini, Engkau yang paling tahu. Sakit, penyakit, ekonomi, hubungan keluarga, hubungan bahkan dengan tetangga sesama anggota gereja Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Ikat kami dengan tali kasih-Mu Tuhan. Amin. Dan selesaikan masalah-masalah yang ada dalam anugerah Tuhan. Amin. Kerinduan-kerinduan semua jemaat-Mu dengan kehidupan, target-target yang harus dicapai di tahun ini Tuhan. Kami mohon anugerah Tuhan agar mereka diberikan anugerah Tuhan untuk sanggup mencapai target-target yang mereka rindukan ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih. Kami sungguh menyerahkan semua doa kami. Kami menyerahkan semua program kami minggu ini, hari Minggu, pelayanan hari Minggu kami serahkan dalam tangan Tuhan. Hamba-Hamba yang melayani kami serahkan dalam tangan Tuhan. Di bawah kuasa anugerahkan kepada mereka. Dan pelayanan minggu lagi kami rindu diberkati dengan ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian, ku ingin selalu. Ku ingin selalu
Kerinduan kami Tuhan, kami rindu liturgi ini bukan batas kehadiran-Mu. Kami rindu tembok gereja ini tidak batas kehadiran-Mu. Kami tahu kami keluar dari gereja ini, kami tetap berada di hadirat Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan kuasa si jahat tidak boleh menjangkau kami. Oleh karena kami terus berada di hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Jemaat, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, keselamatan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus yang hari ini naik ke surga mengutus kita. Oleh penyertaan Roh Kudus kita dapat melakukan amanat agung dari saat ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin.